Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari, baik itu ibadah ataupun dalam segi kehidupan yang lain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, saya akan membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Pada masa-masa yang seperti ini, marilah kita senantiasa mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang layak. Marilah kita contoh pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tadi terkandung dalam surah Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim dalam doanya kepada Allah, yang pertama ia berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunan-keturunanku biwadin. Ya, biwadin itu artinya di lembah. Ghairi dzi zar'in, yang tidak dapat ditumbuhi apapun. Berarti tempatnya yang tandus. Tempat yang tandus tidak bisa ditumbuhi apa-apa. Bahkan di dalam beberapa riwayat itu Mekah itu dulu tidak ada burung yang mau lewat, karena di sana tidak ada makanan, tidak ada yang bisa dimakan oleh burung-burung karena tempatnya yang sangat tandus. Kemudian inda baitikal muharram, di dekat atau di sisi rumahmu, di sisi rumahmu yang terhormat. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata, yang demikian itu yaitu, wahai Tuhanku, agar mereka senantiasa mendirikan sholat. Doa yang kemudian yaitu faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikan hati para manusia, hati orang-orang itu cenderung kepada mereka. Orang-orang menyukai anak-anakku, orang-orang menyukai mereka. Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun, dan rizkikanlah mereka dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka semua bersyukur. Nah, dari ayat yang kita baca tadi, maka bisa kita simpulkan bahwa dalam mendidik anak, yang pertama menurut Nabi Ibrahim itu berarti ketika ia menempatkan anak-anaknya di tempat yang tandus, berarti secara otomatis kita harus mengurangi atau kita harus mengurangi kemanjaan.
atau tidak memanjakan anak dalam mendidik. Kita contoh Nabi Ibrahim, ia menempatkan anak-anaknya, sebagian keturunannya di tempat yang tandus. Coba kita kurangi fasilitas-fasilitas yang ada dalam kita mendidik anak-anak kita. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim menempatkan mereka itu di sisi atau di dekat tempat ibadah. Ini memberikan kepada kita contoh bahwa dalam kita mendidik anak itu kita harus senantiasa melatih anak-anak kita untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat, untuk menuntut ilmu atau yang lain. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim senantiasa mendoakan anak-anaknya, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, mendoakan anak-anaknya agar supaya hati orang lain, hati orang-orang itu senantiasa cenderung kepada anak-anak. Nah, jadi kita usahakan anak-anak kita itu agar supaya orang-orang suka dengan anak kita. Bagaimana? Dengan membekali akhlak yang mulia dan membekali perkataan-perkataan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga para manusia, orang-orang itu menyukai anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarot, dan kita harus senantiasa mendoakan anak-anak kita agar mereka mendapatkan rizki dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim mendoakannya di minas samarat, ya kita baik minas samarat itu bisa dengan rezeki-rezeki yang lainnya. Itulah bapak-bapak jamaah yang saya hormati, beberapa hal yang perlu kita contoh dari Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mendidik anak-anak beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.